aku mikirnya sama beberapa teman, udah kita juga nggak akan kepilih juga karena nggak ada background Iya, Mandarin iya, juga. oke. Oke lah kita view ditanya-tanya lah. Aku ingat waktu itu pertanyaannya tuh ya mungkin kenapa mau apply. Berdasarkan pengalaman saya Iya, waktu iya. itu, saya mau ke Taiwan, sedangkan saya nggak ada basic Mandarin di sana. Bagaimana? Di sana saya mikir lagi, kalau saya bohong, ya gimana kalau misalkan saya bilang saya ada basic Mandarin, tapi ternyata pas Kiat atau tips untuk apa namanya menjalankan tes atau mengikuti tes untuk apply ke luar negeri gitu. Jangan dibayangkan bahwa semuanya harus bahasa Mandarin. Ya. Kalau mau kita apply atau kita mau belajar ke luar negeri gitu ya misalnya ya. Jadi cari tahu informasinya aja dulu ya kan. Cari tahu informasi. betul. Make sure you guys like know detailly about like the offerings atau tawaran kerja atau tawaran kuliah di luar negeri atau beasiswa atau apapun ya. Jadi harus kita punya inisiatif ya untuk cari tahu. Iya. Balik lagi ke backstory tadi. Jadi itu kecemasan yang pertama itu mengenai apa ya soal bahasa Mandarin akan menjadi hal yang hambatan ya, yang menjadi momok gitu yang ya, menakutkan karena memang belum ada background atau basic di Mandarin gitu ya. Tapi yang saya mau tanya deh sejauh yang Dedi tahu itu apakah setiap kita mau apply atau mau beasiswa ke sana itu apakah hanya apakah semuanya hanya berlaku dalam bahasa Inggris gitu untuk seleksinya ataukah ada universitas tertentu atau apa gitu yang memang harus Mandarin gitu yang Dedi tahu. Oke, jadi berdasarkan pengalaman yang aku alami waktu itu ya. Karena gini dong, ini kerjasamanya itu waktu itu di bawah kurang lebih programnya Kemenristek Dikti. Karena Politeknik Negeri Jember ataupun Politeknik seluruh Indonesia itu kan di bawah naungan Kemenristek Dikti ya. Jadi program itu dari Dikti dan kerjasamanya itu antar kampus. Jadi kerjasama antar kampus. Jadi contohnya seperti ini. Ada beberapa universitas di Taiwan yang memang nanti ada jadi pilihan teman-teman yang mau apply. Kalau misalkan waktu itu ini ngomongin yang era aku waktu itu ya. Jadi di sana jurusannya juga ada karena backgroundku waktu itu di bahasa komunikasi pariwisata. Jadi yang relevan waktu itu di hospitality management. Gak mungkin dong aku yang dengan backgroundku yang waktu itu aku masuk ke engineering dan lain sebagainya itu nggak relevan. Jadi itu sebabnya yang ada waktu itu Tsinghua University ini nama kampus yang ada di Taiwan. Berarti itu memang kampus pariwisata gitu. Sebenarnya atau pariwisata salah satunya. Salah satunya, pariwisata salah satunya. Jadi mungkin ada juga mungkin ya yang engineering atau mungkin tapi karena lebih difokuskan ke sana betul. Ke pariwisata. Jadi itu sebabnya untuk pilihan ada di Tsinghua. Nah, kalau misalkan tadi Dominic tanya kira-kira untuk requirement-nya apakah harus English, apakah harus Chinese atau bagaimana, itu tergantung dari kebijakan kampus ataupun kebijakan antara pemerintah itu sendiri. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin ada kerjasama mungkin ada antara pemerintah ataupun bahkan kita bisa apply. Misalkan kita mau ngambil S1 atau S2 bahkan, itu bagaimana kriterianya tergantung mereka seperti itu. Jadi kalau yang misalkan berdasarkan pengalamanku, kampus itu memang waktu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Tapi emang pas waktu di sana memang betul ada kuliah Mandarin, ada kelas Mandarin maksud saya. Kelas Mandarin. Ada kelas Mandarin di sana, tapi ya seperti yang aku bilang tadi, ini nggak benar-benar sampai full. Jadi hanya di beberapa semester saja. Selebihnya baru kalau memang mau explore lagi, mau kita belajar lagi itu ya bisa. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau mau apply ke sana itu jadi jangan dibayangkan bahwa semuanya harus bahasa Mandarin ya. Tetap. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit ya. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman juga yang ada tertarik pengen belajar bukan cuma di Taiwan ataupun di negara-negara lain, itu mungkin di sana ada requirement sendiri, ada persyaratan sendiri. Nanti biasanya di websitenya atau nanti pasti kampus yang bersangkutan mencantumkan kira-kira persyaratannya apa saja, apakah dari bahasa Inggris, dari TOEFL ataupun dari bahasa Mandarin juga. Dan tentunya tiap tempat tuh beda-beda tergantung dari bagaimana mereka mintanya seperti itu.
Oke, thank you Dad. Jadi itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk kalau mau kita apply atau kita mau belajar ke luar negeri gitu ya misalnya ya. Jadi cari tahu informasinya aja dulu ya kan. Cari tahu informasi. Make sure you guys like know detailly about like the offerings atau tawaran kerja atau tawaran kuliah di luar negeri atau beasiswa atau apapun ya. Jadi harus kita punya inisiatif ya untuk cari tahu. Iya, gitu betul. Ya. Dan mungkin ada kayak hal-hal lain yang pengen dia disampaikan tentang kayak kiat atau tips untuk apa namanya menjalankan tes atau mengikuti tes untuk apply ke luar negeri gitu. Mungkin kayak ada trik-trik khususnya gitu. Seperti mungkin yang dibilang tadi ya. Pertama, kita cari tahu dulu. Ini kita ngomong secara general saja ya. Contohnya misalkan teman-teman mau apply untuk ke negara mana. Cari tahu dulu betul di sana kira-kira persyaratannya apa saja. Jadi pertama kita harus penuhi dulu persyaratannya, karena itu yang penting. Nah, kalau misalkan sudah semua persyaratan secara general, spesifik requirement-nya itu apa? Contoh misalkan ada, kalau beberapa negara, misalnya kita ngomong Australia, atau bahkan Singapura, atau bahkan yang English, native English speaker ya, pastinya mereka minta TOEFL atau TOEIC biasanya ya. Jadi dipenuhi dulu itu. Nah, kalau sudah, baru sisanya administratif lah. Nah, kalau sudah kiatnya apa saja, karena beberapa orang, misal berdasarkan pengalaman saya waktu itu, saya mau ke Taiwan, sedangkan saya nggak ada basic Mandarin di sana. Bagaimana? Kalau memang requirement itu tidak mengharuskan itu, it's okay, kita bisa belajar, learning by doing lah istilahnya. Kita pas nyampein di sana kita bisa belajar, kita ngikutin kelasnya, atau kita juga bisa belajar. Sekarang kan sistem belajar banyak sekali ya, kita bisa akses internet, YouTube, bahkan di TikTok juga banyak sekali para influencer, para apa ya, teacher juga mengajarkan pengalaman di apa ya, di channel language gitu lah bisa dibilang. Jadi bisa belajar dari sana. Bagaimana kemauan kita aja, karena tidak mungkin kalau pas kita sudah sampainya di sana kita kayak ngikutin arus, tidak mungkin betul, kan. Jadi kayak wasting time. Kalau memang gak niat ya udah nggak usah belajar. Tapi kalau emang sudah niat dari awal ya pasti kita tentunya ada motivasi lah, lebih, ada effort lebih betul. Ya, gitu ya. Jadi nggak cuman datang plug gitu duduk dia tunggu selesai gitu kan, nggak. Jadi ya pasti ada effort lebih. Karena yakin banget, saya yakin sekali pada saat memang kita sudah ada niatan, once kita sudah mencapai itu, dalam arti kita sudah di sana, pasti akan ada banyak hal yang kita pelajari, baik itu mungkin dari edukasinya sendiri, dari edukasinya, dari apa ya, dari experience-nya, karena ada banyak hal, sesuatu yang bahkan di luar ekspektasi kita seperti itu. Jadi, dengan saya Dominikus sebagai hostnya.